Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Isbaulia. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Di video kali ini, saya akan memberikan dan menjelaskan sedikit ilmu dari apa yang telah saya peroleh dari kaderisasi Hima IPAI tahun 2021, yaitu tentang kepemimpinan sosial. Baiklah, langsung saja kita akan membahasnya. Kepemimpinan sosial terdiri dari dua kata, kepemimpinan dan juga sosial. Kepemimpinan bisa kita artikan sebagai sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara seorang pemimpin dengan bawahannya atau anggotanya dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kemudian sosial bisa kita artikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Kemudian bisa kita satukan arti tadi menjadi kepemimpinan sosial adalah suatu proses yang mempengaruhi antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin, baik itu dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan guna mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian saya akan membahas terkait dengan karakteristik seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan sosial. Yang pertama, transparansi. Artinya, ketika ada satu masalah ataupun informasi apapun itu, dia tidak akan menutupinya dan tidak akan menyembunyikannya, tapi dia akan menyampaikannya kepada anggota-anggotanya sesuai dengan realita yang terjadi. Kemudian yang kedua, berbagi proses pengambilan sebuah keputusan. Artinya, ketika ada masalah, dia tidak akan menyelesaikannya dengan sendiri, tapi dia akan berdiskusi dan bermusyawarah dengan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, mendengarkan tanpa interupsi. Artinya, dia rela, dia mau mendengarkan setiap keluh kesah ataupun masalah-masalah yang dialami oleh anggota-anggotanya, dan dia juga mencoba untuk memberikan solusinya. Kemudian yang keempat yaitu terus menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Artinya dia tidak merasa puas terhadap tingkat kemampuan kepemimpinan yang ada dalam dirinya, tapi dia akan terus belajar dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dirasa dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah bekerja bersama-sama dan mau turun ke lapangan. Artinya sebagai seorang pemimpin, dia tidak hanya duduk di kursinya, tapi dia juga mau turun ke lapangan untuk membantu anggota-anggotanya ketika ada masalah atau apapun itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat kepemimpinan sosial. Sifat-sifat ini sudah kita ketahui karena sifat-sifat ini telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sidik atau benar. Artinya sebagai seorang pemimpin dalam perbuatan, perkataan, perilaku itu harus baik dan dapat dijadikan contoh bagi para anggotanya. Kemudian yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Artinya sebagai seorang pemimpin, dia harus menjalankan amanah tersebut dengan baik dan maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu tablik atau menyampaikan. Artinya ketika ada masalah ataupun informasi apapun itu tidak boleh ditutupi, tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan sesuai dengan realita yang terjadi kepada para anggotanya. Kemudian yang terakhir yaitu fatonah atau cerdas. Artinya sebagai seorang pemimpin harus cerdas dalam segala hal, seperti cerdas dalam berkomunikasi, cerdas dalam menyelesaikan permasalahan, dan cerdas-cerdas dalam hal lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat memiliki jiwa kepemimpinan sosial. Yang pertama, mendapat penghormatan dari anggota. Artinya, kita dihargai dan dihormati bukan karena kedudukan kita sebagai seorang pemimpin, tapi karena kita memiliki jiwa kepemimpinan sosial yang baik dengan disertai sifat-sifat yang empat tadi. Kemudian yang kedua, mudah dalam mengatur anggota. Artinya ketika kita sudah mendapat kepercayaan dari anggota dan kita juga mempunyai sifat-sifat yang empat tadi, maka kita akan mudah dalam mengatur anggota. Kemudian yang ketiga, setiap keputusan akan diambil secara musyawarah. Artinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan sosial, dia tidak akan menentukan sendiri, tapi dia akan berdiskusi dan bermusyawarah dengan anggota-anggota yang lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.